Namanya Yohana Nainggolan. Ia seorang penyanyi dengan berbagai talenta. Namun sebuah kecelakaan menghancurkan hidupnya. Ia menjadi lumpuh, bahkan ia divonis penyakit yang sangat menakutkan. Mampukah Yohana menghadapinya? Tarik suara adalah dunianya sejak kecil. Berbagai prestasi telah ia raih. Saya terbiasa dan terlatih untuk mengikuti segala macam jenis perlombaan. Mama selalu mendorong saya dari mulai tingkat sekolah, kecamatan, sampai untuk tingkat nasional itu yang paling besar di Medan, yaitu bintang radio dan televisi. Mama itu supportnya luar biasa, totally 100% mendukung. Jadi satu kebanggaan tersendiri, akhirnya orang tua saya bisa bangga karena saya. Tak pernah ia membayangkan sang bunda yang selalu ada untuknya divonis penyakit fatal. Langsung demam tinggi, akhirnya dibawa ke dokter. Vonis dokter, Ibu, ini menurut hasil pemeriksaan kami, istri Bapak mengidap penyakit kanker. Kanker, Dok. Mama mengidap kanker mulut rahim. Baru kita dikumpulin anak-anaknya semua sama papa mama, baru diceritain, mama sakit ini. Kena kanker. Kaget, luar biasa, shock. Semuanya harus kuat, semuanya harus membantu, mama pasti bisa sembuh. Kita yakin kok, Ma. Kita harus berusaha untuk tetap tegar buat mama. Penyakit kanker itu menggerogoti hidup ibunya. Berbagai pengobatan medis pun harus ia jalani. Pikir, wah ini pengobatannya besar, sedangkan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Ada lomba, aku ikut deh. Itu aku jadi juara pertama. Hadiahnya semua diuangkan, kemudian aku menyumbang untuk membantu pengobatan nyokap. Nangis terseduh-seduh, kami berdoa bersama, kami mengucap syukur bersama. Sang bunda adalah segalanya. Ia selalu mendukung apapun yang Yohana lakukan. Kini ia harus menyaksikan orang yang teramat dikasihinya merasakan penderitaan dan rasa sakit yang hebat. Guling-guling dari tempat tidur gitu hanya untuk meringis menahan sakit. Nggak terbayang menderitanya gitu, karena itu panas di dalam. Berusaha untuk meluk, nyanyi bareng mama. Kita berdoa untuk kesembuhan mama. Saya masih mengharapkan mukjizat dari Tuhan. Begitulah kamu menikah, jadilah istri yang setia, dan teruslah berpegang kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, Jo. Jujur itu sudah bertanya-tanya sampai aku bilang, Jo yakin, Ma. Mama pasti sembuh, Mama pasti bisa. Ya, Jo. Mam, maksudnya apa ya? Kok bolak-balik ngomongin itu mulu? Aku langsung menolak gitu. Apaan sih? Nggak bener nih ngomongnya kayak mau pergi kemana aja. Pasti aku selalu menolak gitu. Tapi emang udah merasa bahwa kayaknya dia mau menitipkan pesan terakhir buat saya pribadi. Naluri sang bunda seakan tahu bahwa waktunya sudah hampir tiba. Semua orang sudah pada berkumpul sama dokter. Di tangan aku masih bisa ngerasain detak nadi yang pelan-pelan habis gitu. 2, 3. Sampai habis. Kosong, kaget. Tuhan tidak adil. Tuhan terlalu cepat mengambil seorang mama dalam hidupku. Aku masih butuh seorang figur, seorang ibu yang harus mengajarkanku banyak hal. Jadi aku merasa kehilangan gitu. Tiap malam selalu nangis gitu. Selama 6 bulan, nangis sendiri. Hidup Yohana terasa hampa. Tidak ada lagi mama yang sangat dicintainya. Keputusasaan mulai merasukinya. Rumah tiba-tiba merasa sepi. Mama tuh selalu nganterin pagi-pagi. Berangkat ya nak, gitu. Selalu seperti itu setiap hari. Ya. Sepi ya gitu. Wah, baru kayak sadar bahwa wah, ternyata udah pergi gitu. Panjang jalan mau sekolah tuh nangis. Aku berontak, Tuhan kau nggak adil. Yang lain masih kau berikan kesempatan untuk menikmati kasih sayang dari ibunya. Kok aku tidak? Sebenarnya maumu apa? Ini ibaratnya kayak menantang gitu. Tuhan maumu apa sih? Aku mulai semena-mena dengan hidupku. Aku tidak peduli dengan pelajaranku, tidak peduli dengan lingkungan sekitarku. Kosong, emang beneran kosong gitu. Jadi hampa gitu, kayak kita kehilangan bagian dari jiwa.
Aku nggak mau apapun yang sudah mama buatku. Aku bilang, Tuhan, aku nggak mau nyanyi. Aku tidak akan pernah mau menyentuh yang namanya dunia tarik suara lagi. Tidak akan pernah mau menyenangkan hati Tuhan lagi. Aku tidak peduli. Tidak peduli lagi Tuhan. Aku tidak peduli lagi. Yohana berhasil menyelesaikan studinya. Rasa kehilangan dan kepedihan masih terpancar di wajahnya. Ayahnya yang selalu sibuk dengan pekerjaannya tidak bisa ia harapkan. Hari ini tolong antarin Jo ke kampus ya. Ada ujian. Nggak bisa Jo, Bapak lagi sibuk. Bapak berangkat. Kegagalan SPMB itu adalah bentuk di mana saya protes karena saya kehilangan sosok seorang ibu dalam hidup saya. Terlarut dalam kesedihan yang sangat mendalam, membuat Yohana mulai merenungkan hidupnya. Ketika saya merasa teman-teman sudah pada kuliah itu enak loh. Wah, kita bisa punya banyak kenalan. Akhirnya saya sadar, waduh, aku sudah membuang-buang waktuku dengan hal-hal yang tidak berguna. Kayaknya sudah waktunya. Aku harus berbuat sesuatu, aku harus berjuang untuk diriku sendiri. Aku tidak mau akhirnya ya jadi orang yang sia-sia. Aku mengulang untuk masuk SPMB di tahun 2003. Aku merasa bahwa Tuhan tidak ada. Untuk apa? Aku bisa sendiri. Kenapa aku harus mengandalkan Tuhan? Ya udah, paling aku harus belajar lebih giat, belajar lebih keras daripada yang seharusnya. Pasti akan bisa berhasil. Untuk apa sih ngandelin Tuhan? Aku tidak membutuhkannya. Ya yang dalam pikiran ya belajar. Saya harus berhasil. Dan akhirnya diterima di Universitas Negeri Jakarta, Sastra Inggris. Tahun 2003, seorang teman mengikut sertakannya dalam sebuah kompetisi menyanyi. Itu saya begitu masuk, saya ngeliat panggung. Wah, seneng ya gitu. Ada kayak merasa pulang. Selama 2 tahun, Yohana menekuni dunia tarik suara bersama Vicky Sianipar. Lulus kuliah, sebuah dunia baru ia masuki. Dari 2007 saya tamat 3,5 tahun dengan hasil yang sangat memuaskan. Saya mencoba dunia kerja di agensi periklanan, di seorang yang workaholic sekali. Harus pulang malam, pulang juga terkadang jam 4 pagi. Yang ada dalam pikiranku adalah kerja, dan kerja. Tuhan hanya menjadi nomor sepersekian, nomor 10, nomor 100 bahkan gitu. Bahwa aku bisa melakukan semuanya sendiri. Dengan kepintaranku, dengan keusahaku, dengan kerja keras, ya itu karena aku. Medan tahun 2008. Di kampung halamannya, sebuah peristiwa yang tidak pernah ia duga siap mengubah hidupnya. Saat itu Jo lagi naik motor sama temen, ada anak kecil yang berlari mengarah ke kita. Akhirnya kita jatuh, nahan seluruh bobot badan dengan kaki kiri, gitu. Ngilu karena memar tadi, dan itu saya tidak mempedulikannya. Seminggu setelah peristiwa kecelakaan itu, Tiba-tiba kebangun, tidak bisa berjalan sama sekali. Aku telepon, aku cerita sama dia. Ya pokoknya aktivitasnya di tempat tidur saja. Lihat aku terbaring, terus dia pegang, aku langsung menjerit, nangis karena sakit-sakitnya gitu. Aku dibopong ke mobil dengan nangis, sakitnya luar biasa. Momen itu momen yang paling sedih. Sentuhan sedikit saja itu aku bisa menangis, bisa menjerit-jerit. Datang ke mobil karena tidak bisa berjalan sama sekali. Ini harus dibawa ke dokter dan cek seluruhnya. Jadi itu terlihat bahwa persambungan tulang kaki dengan tulang badan itu bergeser 2 kepalan tangan. Yohana belum menerima fakta mengenai kakinya. Namun vonis dokter yang lain benar-benar menghempaskan harapannya. Terdeteksi bahwa benjolan di sebelah kanan itu muncul gitu sebesar telur puyuh. Ini cikal bakal kanker kelenjar limfa dan harus diangkat. Pukulan yang sangat-sangat besar. Saya tidak pernah menyangka bahwa apa yang diderita oleh mama dulu akan saya alami juga. Yang ada dalam kepala ya, ternyata umurku tidak panjang dan aku harus sampai di sini perjuangannya. Saya juga terkejut. Soalnya ibu saya kanker rahim, kita trauma lah. Dengan bahasa penyakit kanker, kita trauma. Siapapun orang katanya kalau kanker, aduh, sedih pasti lah. Putus asa, saya tidak punya pengharapan hidup sama sekali. Kita langsung operasi, diangkat. Karena pasti akan membesar dan akan membuat jaringan baru. Aku nggak berani. Aku rasanya tidak siap untuk menghadapi semua itu. Aku
Aku bilang sama Abang Budi kita pulang, aku tidak mau dioperasi. Aku tidak mau menempuh semua yang namanya operasi, kemoterapi, pasang pen. Aku nggak mau kayak temen aku yang balerina, Bang. Ikuti saran dari dokter untuk memasang pen. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang jalannya juga sampai saat ini masih timpang, masih cacat. Kelumpuhan hingga vonis kanker membuat hidup Yohana frustrasi. Ia berusaha untuk tetap kuat dan tegar. Malu, putus asa, karena dari yang tadinya aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Aku bisa bekerja dari satu kota ke kota yang lainnya, nyanyi juga masih, main sama teman-teman. Akhirnya aku harus duduk di kursi roda, tidak bisa berjalan, dan menerima semuanya tanpa tahu harus berpegang kepada siapa. Akhirnya aku menjadi orang yang tidak berguna. Yang paling besar adalah pada saat aku harus dibantu untuk melakukan pekerjaanku, harus bergantung kepada orang lain. Harus dibantu dengan kursi roda, berpakaian harus dibantu juga. Kondisinya pada saat itu benar-benar parah. Semuanya hilang. Seketika tidak ada lagi. Aku tidak mempunyai apapun. Dan juga harus kehilangan orang yang paling aku sayangi. Selama sakit, dia juga tidak pernah datang. Dan akhirnya dia memutuskan, simple, hanya dengan status Facebook. Teman hilang, pekerjaan hilang, pacar hilang, sendiri. Rasa sepi, rasa sedih, rasa malu. Akhirnya aku hanya jadi nol besar. Ia berusaha untuk tetap kuat dan tegar. Ia mencoba berjuang untuk menghadapinya. Aku tidak mau terlihat seperti orang cacat. Aku tidak mau orang mengasihaniku. Aku berjalan dengan mengandalkan kursi-kursi yang ada di rumah. Padahal sakitnya luar biasa. Dia 3 kali terjatuh itu pada saat mau ke toilet. Aku teriak-teriak, tolong, tolong. Aku jatuh. Baru habis itu nanti ditolongin. Berbagai pengobatan telah mereka lakukan, namun tidak ada hasilnya. Hingga salah seorang kerabat menawarkan pertolongan. Kakaknya Mama dari Aceh, seorang herbalis. Mama tuh bisa liatin 24 jam. Aku cuma bilang, Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu, luruskan semua jalannya, bukakan semua jalannya. Aku berdoa meminta kepada Tuhan untuk hal itu. Tahun 2009, Yohana berangkat menuju Aceh. Di sana, ia menjalani berbagai proses pengobatan. Aku tidak mau berakhir seperti Mama, meninggal. Hari demi hari ia menjalani pengobatan untuk kanker dan juga terapi untuk kakinya. Dalam pengharapannya akan kesembuhan, sebuah intervensi Tuhan terjadi. Waktu sedang istirahat, ada seorang pengamen yang datang. Pada saat itu aku sedang ngintip dari jendela. Dia nyanyi di depan pintu, lagunya itu Hodo Rajaku. Kaulah Tuhanku, yang menceritakan bahwa Tuhan adalah awal dan akhir dari hidup seluruh manusia. Dan hanya kepada Dialah satu-satunya tempat kita berlindung. Setelah selesai pengamen bernyanyi, saya langsung menangis. Saya langsung minta ampun sama Tuhan bahwa saya sudah terlalu jauh berjalan selama ini. Saya sudah terlalu jauh menyimpang. Dan merasa bahwa aku bisa tanpamu. Merasa bahwa aku kuat, aku hebat. Saya berjanji sama Tuhan, aku sembuh nantinya. Aku akan kembali bernyanyi. Aku nazar Tuhan, Aku akan menceritakan kasih-Mu. Karena aku percaya hanya Kau, Tuhan. aku berserah sama Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang mulai saat ini, detik ini, mengatur alur hidupku. Berjalanlah bersamaku. Rasanya luar biasa. Rasanya senang, rasanya seperti pulang kembali. 1 bulan lamanya ia berada di sana dan menjalani pengobatan. Ia selalu berdoa, meminta kepada Tuhan agar mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dalam hati kecilku aku percaya bahwa aku sembuh, aku pasti bisa sembuh. Melalui proses pengobatan, aku menciptakan sebuah lagu yang menjadikanku kuat dari hari ke hari. Mulai berdoa puasa, setiap bangun pagi, berdoa, berpuasa, pasti aku akan selalu menyanyikan lagu itu sebagai pujian dan penyembahan. Sendiri dan sepi, hanya Kau yang setia. Sendiri dan bingung,
hanya Kau yang selalu menemani. Kehilangan sahabat-sahabat, kehilangan orang yang dikasihi, dan merasa sendiri, hari-hari yang dilalui sendiri. Semuanya sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Kuasa Tuhan sungguh-sungguh terjadi dalam hidup Yohana. Prosesnya perlahan-lahan, jalan pelan-pelan setiap pagi. Dokter juga kaget waktu itu, pas tahu, ini bisa kembali jalan normal, dan juga pembengkakan yang di leher itu juga mengempis, tidak ada sama sekali sampai sekarang, hilang sama sekali. Dokter kaget, terus akhirnya kami pulang ke rumah. Rumah sakit mana, sudah pengobatan mana yang kita jalani di Jakarta ini, akhirnya sembuh, semua karena Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah Bapa yang menyembuhkanku. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkanku sendiri. Terima kasih Tuhan, adik saya sudah bisa berkarya kembali. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, kalau tidak bersama Tuhan itu tidak ada artinya. Sesuai dengan nasarnya, Yohana membuat sebuah album yang ia persembahkan kepada Tuhan. Melalui album ini, ia ingin menguatkan orang-orang yang menghadapi tantangan dalam hidup mereka dan juga memberikan semangat kepada anak-anak penderita kanker. Hidupnya kini hanya ia persembahkan bagi Tuhan. Saya bisa berdiri, berjalan, bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan bukan karena kuat kuasaku, bukan karena kehebatanku, bukan karena keakuanku, tapi karena Tuhan Yesus yang berjalan di depanku. Itu semua karena Tuhan Yesus yang memegang, yang membimbing dan menggendongku. Aku bisa kembali tertawa ceria, aku bisa kembali bergaul, kembali ke duniaku, kembali bisa beraktivitas. Itu bukan karena kekuatanku, tapi karena kasih karunia dari Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan Anda dan mungkin semua kita.